عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kita di subuh hari ini insyaallah taala. Judulnya tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa keimanan seseorang tidaklah tidak sah kecuali kalau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, di antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung dan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang hamba adalah yakni mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nikmat yang paling agung, di mana Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling agung pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, di mana kebaikan tidak akan sampai kepada mereka orang-orang yang beriman kecuali melalui perantara beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, di mana ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rasul itu dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari kesyirikan kepada tauhid, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, yakni sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka jemaah sekalian, ringkasnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, ta'atuhu fima amar. Seseorang yang mencintai atau yang mengaku cinta kepada Nabi, hendaklah dia mentaati Nabi, ya, pada apa-apa yang Nabi perintahkan. Ini, ya, ringkasnya atau cirinya mentaati Nabi, ya, mentaati terhadap apa yang Nabi perintahkan.
Itu tanda orang cinta kepada Nabi. Jangan sampai yang Nabi perintahkan tidak dilaksanakan, yang Nabi larang malah dilaksanakan. Bukan begitu. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan terhadap apa yang Nabi kabarkan tentang akhirat, membenarkan tentang surga neraka, tentang azab dan nikmat kubur, tentang Dajjal misalnya, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam misalnya di akhir zaman. Apa saja yang Nabi kabarkan, sekalipun akal kita tidak mampu mencernanya, seperti siksa dan azab kubur, hal yang gaib, maka kita benarkan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Isra Mi'raj, maka Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan. Sekalipun secara akal Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima karena kendaraan pada saat itu masih sangat terbatas. Tapi seorang yang beriman cinta kepada Nabi dituntut untuk membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Ini yang kedua. Kemudian wajtinabu manaha anhu, menjauhi apa yang Nabi larang. Nabi melarang berbuat ini dan itu, maka dijauhi. Nabi menyuruh berpegang teguh kepada sunnahnya, maka kita ikuti. Nabi memperingatkan agar menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama misalnya, ya kita jauhi. Kita jauhi. Kemudian wa alla yu'badullaha illa bima syara'a, atau ya'budullaha illa bima syara'a, dan hendaklah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa-apa yang Allah syariatkan, yang Nabi syariatkan. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali ibadah yang Nabi syariatkan. Karena syariat yang beliau bawa adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menolong agamanya, sunnahnya ditolong, dilaksanakan sunnahnya. Wadzabbu an sunnatihi, juga dibela. Sunnah Nabi dibela. Ya, membela sunnahnya dengan mengajarkannya dan melaksanakannya. Wal inqiyadu laha, juga tunduk patuh kepada apa yang dia sunnahkan, misalnya wa haibatu mukhalafatihi, serta khawatir kalau kita menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kita menyelisihi beliau, berbeda dengan beliau. Oleh karena itu, jamaah sekalian, wa man qaddama mahabbatar rasuli ala jami'il mahbubati, maka barang siapa orangnya yang mendahulukan cintanya kepada Rasul daripada cintanya kepada seluruh yang dia cintai, awadahullahu bihalawatihi yajiduha fi qalbihi, niscaya Allah akan menggantinya dengan manisnya, ya dengan manis lezatnya apa yang ia dapatkan di dalam hatinya. Kalau kita mencintai Nabi lebih dari seluruh yang kita cintai, maka Allah akan ganti dengan rasa lezat, ya manis apa yang didapati oleh hati seorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang mana barang siapa ada 3 perkara dalam dirinya,
wajada halawatal iman. Kata Nabi, akan mendapatkan manisnya iman. Seseorang akan mendapatkan lezat dan manisnya iman manakala ada 3 perkara pada dirinya. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, mendahulukan cintanya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Selain keduanya ya seluruh makhluknya. Ya, maka seseorang akan mendapatkan manisnya iman. Adakah pada diri kita hal ini agar kita mendapatkan manisnya iman? Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini juga akan mendapatkan manisnya iman. Kalau kita mencintai sesuatu karena Allah, maka akan terasa manis iman tersebut. Sebab kalau kita mencintai orang lain karena harta, di saat hartanya hangus, hilang, kita tidak cinta lagi. Kalau kita cinta orang lain karena kecantikannya misalnya, maka kecantikan itu sebentar. Ketika kecantikannya hilang, menjadi tua, maka kita tidak akan mendapatkan manisnya cinta tersebut, manisnya iman. Ya. Atau kedudukan, kalau dia tidak menjabat lagi, ya maka dia tidak dicintai lagi atau ditinggalkan. Maka seseorang yang cinta kepada orang lain, cintanya orang yang beriman kepada orang yang beriman lainnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Seseorang tidak suka dia kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran. Ya, setelah dia diberikan hidayah kepada iman, kepada Islam, atau seseorang tidak lagi kembali ke masa lalunya setelah dia diberikan hidayah di jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Maka seseorang yang dia mencintai Rasul itu akan mendorong dia untuk menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam, menguatkan agamanya, sebagaimana Allah berfirman, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkan agamanya. Ya, kita mengokohkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengimaninya, mengamalkannya, mengajarkannya, mengajak kepada orang lain, ya, supaya mengikuti Allah dan Rasulnya, wa tuwaqqiruh, dan membesarkannya. Ya, maka ini seseorang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, wala yaktamilu imanul abdi. Jadi iman seseorang tidak akan sempurna atau tidak menjadi sempurna hatta yakuna ar-rasulu ahabba ilaih, sehingga dia menjadikan Rasul Nabi kita Muhammad ahabba ilaih, lebih ia cintai min nafsihi, daripada dirinya. Masya Allah, bahkan daripada dirinya, dari kita sendiri Rasul lebih kita cintai. Ya, hal ini Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman bahwa mereka lebih mengutamakan Rasul daripada dirinya. Sebagaimana surat Al-Ahzab, ya, ayat 6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih didahulukan, lebih diutamakan bil mu'minin, ya, bagi orang-orang yang beriman, min anfusihim, daripada mengutamakan diri-diri mereka sendiri. Nah, ini ujian ya bagi kita.
Ujian bagi kita untuk menjadikan beliau lebih diutamakan daripada dirinya, daripada orang-orang yang beriman. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Umar ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Kata Umar, sungguh engkau ini wahai Rasulullah lebih aku cintai min kulli syai' dari semuanya. Kata Umar. Umar mencintai Nabi lebih dari semuanya. Illa min nafsi. Nah, tapi Umar masih ada yang disisakan, kecuali dari diriku sendiri, kecuali cintaku kepada diriku. Ya, maka kata Nabi SAW kepada Umar, "La, tidak." Ya, artinya tidak begitu. Kemudian Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biadih," sungguh yang diriku berada di tangannya, ya tangan Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Wahai Umar, kamu tidak akan mendapatkan, atau cintamu itu tidak akan didapatkan mencintai diriku sampai engkau ya lebih aku ini, ya sampai engkau menjadikan aku ini lebih engkau cintai min nafsik, dari dirimu sendiri. Kata Nabi begitu. Ya, ketika Umar sudah hebat semua, ya tidak ada yang lebih aku cintai ya daripada aku cinta kepada engkau kecuali dari diriku sendiri. Maka kata Nabi memberikan pesan ataupun pengajaran kepada Umar agar sekalipun ya engkau mencintai dirimu sendiri, ya itu tidak bisa dikalahkan dengan engkau mencintai aku. Artinya aku lebih dari segalanya, termasuk dari dirimu sendiri. Seperti itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, barang siapa orang yang mencintai Nabi, mencintai Rasul, juga mestinya menjadikan Rasul itu ikutan. Orang yang mencintai Nabi, dia harus mengikuti yang dicintai. Maka apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, maka dia mengikutinya. Ini tanda cinta. Tanda cinta itu mengikuti orang yang dicintainya. Kalau tidak, kana muttabi'an lihawah. Kalau tidak demikian berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana Allah berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan jika mereka tidak memenuhi seruanmu, panggilanmu, menjawab perintahmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Jadi kalau seseorang tidak memenuhi seruan panggilan Rasulullah SAW, kemudian dia berarti dia mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu mereka. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," dan demi yang diriku di tangannya, "La yu'minu ahadukum," kalian atau salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yakuna hawahu, sehingga hawanya, hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bih, mengikuti terhadap apa saja yang aku bawa. Maka sebenarnya jemaah sekalian, syariat ini, agama ini tidak diserahkan kepada akal-akal manusia, tapi syariat ini datang dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diserahkan kepada akal-akal manusia, sehingga hawa nafsu seseorang harus mengikuti apa yang Nabi bawa. Itu ciri dan tanda orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW. Berikutnya, wa min alamati mahabbatir Rasuli SAW. Di antara ciri dan tanda-tanda seseorang mencintai Rasul SAW, asyauqu wal hanin ila ru'yatihi, yakni adanya rasa rindu untuk bertemu, melihat Rasul SAW. Ya, begitu para sahabat sangat-sangat mereka itu ingin melihat, bertemu dengan Rasul SAW, walaupun mereka mencurahkan harta dan keluarganya di jalan Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, beliau bersabda, min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling mencintai terhadap diriku, di antara umatku ya yang paling cinta kepadaku adalah nasun yakununa ba'di, yakni orang-orang yang hidup sesudahku. Yawaddu ahaduhum, salah seorang dari mereka menginginkan, law ra'ani bi ahlihi wa malih, ya, kalau saja mereka melihatku walaupun dengan menebus keluarga dan hartanya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim. Bahkan jemaah sekalian, benda-benda jamadat, benda-benda padat, benda-benda mati itu mencintai Nabi dan rindu kepadanya, kepada Nabi. Ia mengucapkan salam. Bahkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW sebelum beliau mempunyai mimbar, ya, Rasulullah itu berkhutbah bersandar di batang pohon kurma, di batang pohon kurma, ya. Falamma takhadzal minbara tahawwala ilaih, maka tatkala Rasulullah sudah dibuatkan untuk beliau mimbar, maka Rasulullah pindah tempatnya di mimbar tersebut, ya. Beliau pindah meninggalkan batang pohon kurma. Lalu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, fahannal jid'u, batang pohon kurma itu menangis. Batang pohon kurma itu apa? Menangis karena rindu, karena dia sedih ditinggal oleh Rasulullah SAW. Fa'atahu famasaha yadahu alaih, lalu Rasulullah pun turun dari mimbarnya, kemudian mendatangi batang kurma tersebut, kemudian Nabi mengelus-elus, ya, batang kurma tersebut, ya, sehingga batang kurma tersebut dia terdiam atau diam karena didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahannal jid'u, dan tangisan batang kurma tersebut, batang pohon tersebut, hatta sami'ahu alul masjid, sampai didengar oleh jamaah masjid. Para sahabat mendengarkannya, betapa batang atau pohon tersebut dia menangis karena ditinggal oleh Rasulullah SAW, dan tangisannya didengar oleh jamaah yang ada di dalam masjid. Hatta atahu Rasulullah, sehingga Rasul mendatangi dia, famasahu fasakana, Rasul pun mengusapnya, fasakana, lalu batang pohon tersebut diam. Ya. Maka jemaah sekalian, inilah, ya, bagaimana batang pohon tersebut rindu ketika dia ditinggalkan Rasul, dan dia pun sampai merintih menangis. Qala Al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang Islam,
al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah syauqan ila liqaihi. Kata Hasan, al-khashabah, kayu saja, kayu, ya, tahinnu, merintih, rindu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merintih kepada Rasul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syauqan, karena rindu, ila liqaihi, pada pertemuannya, ingin bertemu, ya, ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa antum ahaqu an tashtaqu ilaih, mestinya kata Imam Hasan, kalian lebih lagi rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri orang yang rindu, ya, menyebutkan namanya, apakah dengan bersolawat, ya, sering atau banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wala yatimu imanul muslim, seorang muslim keimanannya tidak sempurna hatta yuqaddima mahabbatar rasuli ala mahabbati ahabbin nasi ilaih, sehingga ia lebih mendahulukan cintanya kepada Rasul daripada cintanya kepada manusia semuanya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, salah seorang di antara kalian tidak beriman sampai engkau jadikan lebih dicintai, ya, lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan manusia semuanya. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, taruhannya sekalipun, ya, ditinggalkan misalnya oleh anak kita, oleh orang tua kita, bahkan manusia semuanya, seandainya gitu, maka hendaknya kita lebih, ya, beriman atau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, seseorang yang dia mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, maka dia dengan semangat mencintai Allah dan Rasulnya, karena cinta yang benar melahirkan, yakni kesesuaian, kecocokan terhadap yang dicintainya. Ya, ketika orang yang kita cintai mencintai sesuatu, maka kita pun mencintainya. Dan kita meninggalkan apa yang dibenci oleh orang yang kita cintai. Ini tuntutan kita, tuntutan keimanan seseorang kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika ada suatu kaum yang mendakwahkan diri-diri mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan ayat menguji mereka. Sebagaimana firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka kata Allah, ikutilah aku. Disuruh ngintil mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, orang-orang yang dia misalnya membuat perkara-perkara model-model baru dalam agama ini, ya, maka kecintaannya kepada Rasul itu sebenarnya berkurang, ya, karena kesempurnaan adabnya kurang. Hendaknya dia mestinya mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya, tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Hal ini diperingatkan oleh Allah sendiri, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta itu dengan mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya.
Jangan malah sunnahnya dilecehkan, tapi mengakui cinta Rasul. Ya, jangan sampai hanya di mulut. Ya, jangan sampai kita ibaratnya itu demen dewek. Ya, demennya sekarepe dewek. Ya, yang didemeni nanti tidak demen sama kita. Ya, jadi cinta itu melahirkan kesetiaan untuk mengikuti. La bil ghulu, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Hal ini dulu pernah para sahabat atau di antara sahabat atau 3 orang mendatangi istri-istri Nabi. Di dalam hadis yang sahih, ya, 3 orang ini mereka menanyakan kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya Rasulullah. Setelah disampaikan, taqalluha, 3 orang ini menganggap ibadah Nabi kok sedikit. Begitu ya, ibadah Nabi kok sederhana sekali. Sehingga di antara mereka berkata, asumu wala uftiru. Saya sih akan berpuasa setiap hari. Ya, wala uftiru, dan tidak akan berbuka. Yang lainnya berkata, akumu, ya, saya akan senantiasa berdiri sholat malam, aqumul lail, dan aku tidak tidur. Yang kedua dia bilang, saya akan bangun malam dan senantiasa sholat malam dan tidak tidur. Yang ketiga dia berazam, saya sih la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi perempuan, ya, tidak nikah lagi, tidak punya istri lagi, biar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berita ini sampai dan Nabi mendatangi mereka, ya, kata Nabi, apa kata Nabi? Aku ini berpuasa, aku juga berpuasa, dan aku pun berbuka. Saya juga sholat malam, bangun malam, tapi aku juga tidur. Saya juga menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa orangnya yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk bagian dari golonganku. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa ibadah itu bukan banyaknya. Seperti tadi, dia akan berpuasa. Puasa itu ibadah yang besar. Tapi ketika thariqahnya, jalannya menyelisihi Nabi, Nabi tepis. Sekalipun dia bangun malam terus menerus, atau bahkan tidak menikahi wanita supaya fokus dalam beribadah, maka kata Nabi, ini merupakan apa? Pelanggaran. Ya. Jadi intinya ibadah itu mengikuti Nabi SAW, ya, bukan karena banyaknya beribadah, tapi kalau tidak mengikuti beliau SAW, kita khawatir sebagaimana 3 sahabat tadi atau 3 orang tadi, ya, berazam untuk beribadah sepuas-puas mereka, tapi kata Nabi SAW, ya, hal tersebut tidak baik dilakukan, karena berarti tidak suka dengan apa yang Nabi lakukan. Inilah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana sepatutnya kita mencintai Nabi. Jangan sampai kita mengaku mencintai Nabi tapi sasarannya tidak tepat, ya, sasarannya tidak tepat. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan, ya, jangan sampai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita semua, ya, termasuk orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mentaati perintahnya, menjalankan sunnahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, bahkan membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita tunduk patuh terhadap syariatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini
sakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.